Kali ini kita akan mencoba untuk entry Renstra pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk Renstra tahun 2023-2026. Langkah yang pertama, masuk ke alamat lampungbaratcap.sipd.kemendagri.go.id/daerah. Lalu pilih menu Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Lalu pilih menu Perencanaan Pembangunan Daerah yang di tengah. Lalu pilih menu Perencanaan Pembangunan Daerah yang paling kanan. Login menggunakan akun kepala OPD. Login menggunakan akun kepala OPD. Pilih tahun 2023. Lalu pilih menu Renstra. Pilih menu 3 baris yang di atas. Lalu pilih Cascading Renstra. Di Renstra ini kita akan entry untuk 4 menu. Yang pertama yaitu tujuan. Lalu kalau tujuan sudah selesai kita entry, lalu kita entry sasaran, lalu kita entry program, dan terakhir kita entry kegiatan. Untuk Renstra cukup entry sampai kegiatan saja, tidak perlu sampai sub kegiatan. Untuk sub kegiatan nanti akan kita entry pada tahapan RKPD atau Renja. Langkah pertama kita entry tujuan. Kita klik tambah tujuan. Lalu kita pilih nama dinas kita. Contohnya Dinas Perikanan. Lalu kita pilih bidang urusannya ini. Nah, ini agak mohon diperhatikan. Bagi OPD yang tidak termasuk di dalam sasaran RPJMD yang meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, ini saya ulangi lagi. Bagi OPD yang tidak termasuk di dalam sasaran RPD meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu ya Bapak Ibu ya, selain OPD ini, selain OPD Balitbang, selain OPD Inspektorat, Bapeda, BKP SDM, BPKD, Sekretariat Dewan, Dinas PMP, termasuk kecamatan, dan Dinas Kominfo. Selain 8 OPD ini dan kecamatan, tujuan harus di entry untuk mengambil sasaran ini. Nah, saya ulangi lagi. Selain OPD 8 OPD ini, untuk keperluan entry SIPD, maka harus dibuatkan satu tujuan Renstra khusus untuk program penunjang atau program rutin bahasa kita. Jadi selain 8 OPD ini, kita pilih
bidang urusan yang non urusan ya. Selain 8 OPD tadi, pertama buat tujuan itu pilih bidang urusan non urusan. Selain 8 OPD ini, pilih bidang urusan yang non urusan. Oke. Supaya, kenapa kita pilih non urusan ini? Supaya program penunjang bisa kita entry di Renstra kita. Tapi bagi 8 OPD ini tidak perlu pilih non urusan, langsung pilih bidang urusan yang sesuai kewenangan. Misalnya Balitbank misalnya. Tidak perlu pilih non urusan, pilih langsung penelitian dan pengembangan. Contohnya Litbang seperti itu. Tidak perlu pilih non urusan. Tapi ini contohnya Dinas Perikanan. Dinas Perikanan kan tidak termasuk di 8 OPD ini. Ya, makanya harus pilih non urusan. Lalu kita pilih sasaran RPD, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan SPK ini kita strip saja. Nah, tujuan OPD kita bisa lihat di lampiran 2 Renstra manual. Misalnya ini tujuannya. Tujuan OPD kan cuma satu nih, yang non urusan maupun bidang urusan kewenangan OPD itu tujuannya cuma satu. Nah, penentuan tujuan ini kita paste di sini, tapi kita buat keterangan dalam kurung. Untuk non urusan kita ketik ini, non urusan gitu. Ini untuk membedakan bahwa tujuan ini hanya untuk keperluan entry program rutin nantinya. Oke, kita kasih nomor urut 1, lalu klik simpan. Tujuan yang untuk non urusan sudah kita masukkan. Ini bagi selain 8 OPD tadi ya Bapak Ibu. Ini harus dibuatkan tujuan non urusan supaya program rutin atau program penunjang itu bisa di entry nantinya di menu program ini. Nah, ini di tujuannya harus dibuatkan dulu. Lalu kita buat indikator tujuannya. Caranya, klik kanan di tujuan ini, lalu klik tambah. Nah, di sini sudah ada tolak ukur indikatornya. Kita kopikan dari lampiran 2 Renstra manual. Paste di sini. Lalu target awal, kondisi awal sampai target 4 tahun ke depan termasuk kondisi akhir ini harus diisi Bapak Ibu. Misalnya ini kita buatkan targetnya, contohnya ini. Sebentar. Pendapatan per kapita. Kita isi satuannya harus sama ya Bapak Ibu, dari kolom pertama satuan sampai kolom terakhir satuan harus sama. Kalau rupiah semua.
Lalu kita isi sampai 2026. Nah, ini tujuan yang pertama, meningkatnya pendapatan per kapita. Ini kalau tujuan ini harap di cross check kembali, karena tujuan meningkatnya pendapatan per kapita ini tidak hanya dilakukan oleh satu OPD saja. Jadi harap tujuan OPD ini yang merupakan kewenangan OPD tersebut, sebagaimana saran dari Kemenpan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini contohnya kita masih pakai indikator tujuan meningkatnya pendapatan per kapita, misalnya seperti ini. Jika sudah diisi target dan satuannya, kita klik simpan. Oke, ini untuk tujuan non urusan. Ini bagi OPD di luar 8 OPD yang ada di sasaran meningkatnya kualitas penegakan pemerintahan. Itu harus dibuatkan tujuan khusus non urusan. Oke ya. Selanjutnya kita tambah lagi tujuan yang benar-benar merupakan kewenangannya dinas tersebut. Kita pilih perangkat daerah. Pilih bidang urusan yang merupakan kewenangan dinas atau OPD. Yang tadi kan kita pilih non urusan supaya program penunjang bisa kita ambil. Ini di luar 8 OPD. Nah, ini kewenangan yang khusus OPD terkait. Ini kan contohnya dinas perikanan, maka masuk di urusan kelautan dan perikanan. Sasaran RPD kita pilih meningkatnya pendapatan per kapita. Nah, ini yang ada di sasaran RPD ini benar. Tujuan OPD kita lihat dari lampiran 2 Renstra. Meningkatnya nilai produksi perikanan, contohnya dinas perikanan. Oh bukan, sasaran ya, masih di sasaran ini tadi. Masih di sasaran ini. Nah, yang non urusan kan tadi kita ketik non urusan nih sebagai penanda bahwa ini hanya untuk keperluan entry program penunjang. Kalau tujuan yang sebenarnya tidak perlu kita kasih keterangan apa-apa dalam kurung, langsung kayak gini aja. Nah, nomor urutnya kita klik 2 karena tadi yang pertama kan sudah untuk non urusan. Klik simpan. Nah, ini tujuan yang barusan kita entry. Nah, ini tadi yang pertama non urusan, ini sudah selesai entry-nya. Yang ini tujuan meningkatnya pendapatan per kapita, kita tambahkan indikator dan targetnya. Kita geser ke kanan. Klik tambah, tolak ukur kita isi. Satuan dan target kita isi.
target 2023 sampai 2026 kita isi. Jika sudah, klik simpan. Nah, ini sudah 2 tujuan, karena yang pertama khusus untuk non urusan saja. Ini sebagai apa ya bahasanya, itu sebagai trik saja supaya program rutin itu bisa keambil di luar 8 OPD ini. Di luar 8 OPD. Oke. Jika indikator dan target tujuan sudah di entry, maka selanjutnya kita entry sasaran perangkat daerah. Klik sasaran perangkat daerah ini. Nah, ini tujuannya sudah 2 ini karena satunya non urusan. Oke, kita masukkan sasaran yang non urusan dulu. Caranya tambah sasaran perangkat daerah. Sasarannya kita ambil dari lampiran 2 Renstra. Yang pertama ini untuk non urusan ini. Sama caranya kita klik sasaran, lalu kita kasih keterangan non urusan ya, sebagai penanda saja, ini sebagai trik supaya program rutin itu bisa diambil. Kita kasih nomor urut pertama, klik simpan. Ini sasaran yang non urusan sudah muncul, kita isi indikator sasaran. Tambah, kita ambil indikator sasarannya. Kita isi target. Ini kondisi awal ini harap diisi ya Bapak Ibu. 2023 seterusnya kita isi juga. Sampai kondisi akhir juga kita isi. Satuannya jangan lupa. Kondisi awal harap diisi kalau sudah ada datanya. Klik simpan kalau sudah. Nah, ini indikator sasaran untuk yang rutin sudah terisi. Oke. Lalu kita isi untuk sasaran tujuan yang sebenarnya, yang selain non urusan ya. Nah, kita geser ke kanan, tambah sasaran. Kita tulis sasarannya. Nah, ini tidak perlu dikasih keterangan non urusan karena ini emang sasaran yang sebenarnya. Kita kasih nomor urut 2. Oke, ini sasaran yang kedua sudah muncul, kita isi indikatornya. Klik tambah. Isi indikatornya. Targetnya kita isi, kondisi awal ya diisi Bapak Ibu angkanya. Kalau tidak ada angkanya strip. Target 2023 sampai 2026 kita isi sesuai dengan lampiran 2 Renstra. Satuan diisi. Klik simpan. Nah, ini sasarannya sudah muncul 2. Sebenarnya sasarannya 1, tapi kita buat 2 karena satunya khusus untuk non urusan.
Jika sasaran dan indikator beserta targetnya sudah diisi, langkah ketiga yaitu entry program. Klik program ini. Nah, pertama kita entry program rutin dulu yang penunjang. Di sini nih. Yang ada tujuannya non urusan, ada sasarannya non urusan. Ini ada program masih kosong, kita geser ke kanan. Klik tambah program. Ini khusus yang non urusan. Bagi OPD di luar 8 OPD yang tidak ada datanya di sini ya maksudnya. Oke. Ini yang harus dibuatkan non urusannya. Klik tambah program. Kita pilih nama programnya, penunjang nih, Bapak Ibu ya. Kalau tidak dibuatkan non urusan tadi, ini program penunjang tidak muncul. Pertama kita klik program ini, klik simpan. Nah, program penunjang sudah muncul, termasuk indikator dan targetnya ini. Targetnya sudah muncul, ini otomatis aplikasinya akan narik indikator program dan target dari RPD yang sudah di-entry oleh Bapeda. Tetapi ada kelemahannya, pagunya tidak ikut tertarik, padahal oleh Bapeda sudah di-entry pagu program itu, tapi tidak muncul di Renstra OPD ini. Jadi harap diedit untuk memasukkan pagu program sesuai dengan lampiran 71 RPD. Caranya klik edit ini. Nah, ini pagunya kita masukkan sesuai dengan lampiran 71 RPD. Contohnya dinas perikanan. Oke, kita masukkan pagunya. Diusahakan tanpa titik ya Bapak Ibu ya. 2023 kita masukkan, 2024 pagunya, 2025 dan 2026. Ini hanya edit pagu program saja Bapak Ibu. Untuk target dan satuan jangan diedit karena ini sudah sinkron dengan target program yang ada di RPD. Jika sudah pagu program sudah di-entry, klik simpan. Nah, kenapa hilang? Masih 0, ini sepertinya belum berhasil tersimpan. Kita ulangi lagi caranya untuk edit program. Simpan. Program daerah tersebut sudah ada. Kita refresh. Program tidak muncul pagu programnya ternyata. Mungkin untuk pagu program ini kita lewatkan saja karena secara aplikasi tidak bisa disimpan pagu programnya. Oke, lanjut ke program di sasaran
yang selain non urusan. Di sini, ini kan tadi yang khusus untuk program penunjang aja nih, non urusan. Sudah kita entry nama programnya. Selanjutnya kita entry program yang selain program penunjang ya Bapak Ibu, yang di sasaran yang tidak ada tulisan non urusan. Di sebelah kanan kita geser, klik tambah program, kita pilih programnya sesuai dengan RPD maupun sesuai dengan Renstra, harus sama itu Bapak Ibu. Oke, kita klik simpan. Kenapa tidak mau ini klik simpan? Oh, mau. Oke, indikatornya program sudah muncul. Pagu program yang tidak muncul karena ini kayak tadi tidak bisa kita entry pagu program ini, jadi dilewatkan saja untuk pagu program. Yang penting indikator dan target program sudah muncul. Jika tidak muncul indikator programnya, artinya program tersebut belum di-entry di RPD. Jika indikator programnya tidak muncul, harap menghubungi Bapeda ya Bapak Ibu ya, supaya sinkron antara indikator program di RPD dengan indikator program di Renstra ini sinkron. Jadi tidak perlu diketik, dia otomatis muncul. Jika tidak muncul indikator programnya, harap menghubungi Bapeda. Oke, lanjut ke program selanjutnya jika masih ada program di sasaran tersebut. Klik program kalau mau menambahkan program yang lainnya yang ada di bawah sasaran Renstra. Jika program sudah di-entry semua dan sudah muncul indikator programnya, lanjut ke tahapan terakhir yaitu kita entry kegiatan. Oke, untuk kegiatan kita pilih, kita contohkan dulu program yang penunjang urusan. Program rutin, kegiatannya kita coba entry. Caranya kita geser ke kanan, kita tambah kegiatan. Oke, kita pilih nama kegiatan sesuai dengan Renstra lampiran 2. Program penunjang, kegiatannya perencanaan penganggaran. Oke, klik simpan. Kegiatan perencanaan penganggaran, belum ada indikatornya, kita entry indikator kegiatan. Klik tambah. Kita ambil indikator kegiatan, bisa dari cascading. Kita copy pastekan di sini di tolak ukur. Targetnya kita isi juga 28, 25. Satuan diisi dokumen. Kondisi akhir harap diisi. Jika dokumen ini berbeda-beda, ini ditambahkan 106. Nah, pagu kegiatan ini, kegiatan perencanaan, kita isi untuk pagu 23 sampai 2026. Bisa lihat di lampiran 3 Renstra. Nah, ini kita hilangkan dulu titik-titiknya, baru kita copy paste 2023, masukkan ke sini 2024, 2025, 2026. Nah, jika sudah, klik simpan.
Nah, kegiatan ini sudah ada indikator dan pagunya. Lanjut ke kegiatan selanjutnya, misalnya masih di program tunjang. Kita tambah lagi kegiatannya. Ini yang ini ya. Oke, kalau indikator kegiatan ini lebih dari satu, kita tambah indikator kegiatannya di sini. Tapi kalau menambah kegiatan di sini, di samping nama programnya, misalnya program pengelolaan perikanan tangkap, kita tambah kegiatannya di sini. Oke. Lanjut ke kegiatan semua, sampai semua kegiatan di entry. Untuk cetak hasil entrian Renstra, klik di menu 3 baris, lalu geser ke bawah ke laporan, lalu Renstra, lampiran 1. Nah, ini kita pilih yang atas, persiapan Renstra yang tanpa tahun ya. Yang ini yang kita pilih, jangan yang ada tahunnya. Kita pilih yang paling atas, klik. Oke, save to PDF, kita simpan. Oke, nah inilah hasilnya. Hasil cetakan Renstra. Wah, kecil-kecil sekali. Nah, inilah hasilnya. Dilanjut sampai seluruh kegiatan. Nah, untuk entry Renstra cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya.